Fantasi People, sekarang aku sedang berada di GCDC bersama dengan Mr. Reza Farizal. Oke, sekarang aku sedang berada di GCDC untuk membahas pertanyaan dari Instagram yang sudah di-share oleh admin tentang anak yang hiperaktif dan anak yang terlalu pasif di rumah maupun di luar rumah nih, Mr. Nah, sebelum masuk ke pertanyaannya, kenalin dulu dong GCDC itu apa sih? Ya, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Reza Farizal. Saya okupasi terapis di GCDC. GCDC sendiri itu adalah pusat pelayanan tumbuh kembang anak, di mana GCDC menjadi satu-satunya dan yang pertama di Indonesia yang menggunakan metode 4-time. Gitu. Apa itu 4-time? Bisa dilihat di Instagram GCDC, penjelasannya lebih jelas dan lebih lengkap. Dan pelayanan yang tersedia juga ada banyak. Ada layanan terapi, ada layanan konsultasi, ada layanan remedial, ada layanan, banyak deh pokoknya. Banyak ya. Nanti untuk bisa lebih lengkapnya lihat di bisa dilihat di Instagram @my_GCDC. Itu. Oke. Kita langsung aja masuk ke pertanyaannya, Mister. Ya. Jadi di sini ada yang bertanya dari Fantasi People yang ada di rumah. Aku punya anak perempuan 3 tahun yang super aktif, bahkan dibilang hyperaktif. Yang jadi masalah karena terlalu aktif, badannya sulit sekali gemuk. Asupan yang masuk kurang ketimbang energi dia yang dikeluarkan. Nah, bagaimana ya Kak cara mengatasinya? Ya, jadi yang perlu dari pertanyaan tadi ada 2 aspek yang harus dilihat atau diperhatikan. Yang tentang berat badan itu berkaitan dengan pertumbuhan anak, terus yang kemudian tentang hiperaktifnya kita kaitkan dengan perkembangan anak gitu. Jadi harus dinilai sebelum melihat sesuatu masalah itu apakah tentang berat badannya itu sesuai dengan kurva pertumbuhan gitu. Jadi dinilai berat badannya dia, tinggi badannya dia itu sudah sesuaikah dengan kurva pertumbuhan gitu di dalam batas normal gitu. Jadi kalau berat badannya sudah di kurva normal itu sebenarnya nggak harus memusingkan tentang dia gemuk apa enggak gitu. Iya gitu. Jadi harus ada tolak ukurnya. Kalau tentang hiperaktifnya sendiri tadi, kalau dikaitkan dengan perkembangan itu hubungannya dengan apakah perkembangan anak aspek-aspeknya sudah sesuai dengan tangga perkembangan. Jadi kemampuan dia di usia yang misalkan dia anak usia 3 tahun, di aspek perkembangan motorik kasar dia harus bisa lompat menggunakan 2 kaki ke depan sejauh 10 cm. Nah itu harus dinilai ya, apakah dia sudah mampu melakukan kegiatan seperti itu apa belum. Nah jadi ketika dia sudah mampu melakukan itu, kemungkinan aktifnya tadi gitu itu tidak terlalu bermasalah gitu, tidak mempengaruhi aspek perkembangannya dia. Tetapi kalau kemampuan yang tadi disebutkan ternyata dia kurang mampu melakukan, jadi dia harusnya mampu lompat 10 cm sejauh 10 cm tapi dia baru mampu lompat sejauh 5 cm, berarti aspek perkembangannya ada yang kurang nih. Kemungkinan si aktifnya tadi itu mempengaruhi si kemampuannya itu. Jadi itu yang nanti harus distimulasi lebih gitu kalau ternyata aktifnya itu ternyata mempengaruhi kemampuan perkembangannya. Oke. Gitu. Tadi Mr. Reza sempat bilang batas normal gitu. Itu batas normal itu masa seperti apa? Ya, jadi pada penilaian perkembangan ataupun pertumbuhan ada tangga-tangga pencapaian gitu. Itu udah ada tolak ukurnya sendiri gitu. Jadi itu yang menjadi panduan dasarnya gitu. Jadi kalau di perkembangan itu ada yang dinamakan dengan DDTK, yaitu deteksi dini tumbuh kembang. Di situ ada usia berapa harus bisa apa pada aspek motorik kasar, motorik halus, pemahaman, bahasa dan interaksi gitu. Jadi ada 5 aspek harus dinilai di usia berapa harus bisa apa, itu akan kelihatan mana yang anak yang sudah bagus, sudah sesuai sama usianya, mana yang anak terlambat perkembangannya gitu. Oke, semoga dimengerti sama Fantasi People yang ada di rumah ya. Semoga bisa terjawab juga pertanyaannya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Sini ada, apakah anak yang hiperaktif bisa membuat anak jadi speech delay?
katanya anakku terlalu aktif dan susah untuk fokus terhadap sesuatu sampai-sampai anakku speech delay. Ya, telat jadi gitu, telat ngomong mungkin ya. Betul. Ya, jadi pertanyaan kedua berkaitan dengan pertanyaan yang pertama yang saya sebutkan tadi gitu. Ternyata memang ketika anak terlalu aktif itu jika melewati batas normal aktifnya itu akan mempengaruhi aspek-aspek perkembangan. Salah satunya yang dipertanyakan tadi tentang kemampuan bicara gitu. Jadi ketika dia terlalu aktif, dia akan nggak bisa bertahan dalam waktu lama dalam satu aktivitas ataupun tidak mampu untuk melakukan interaksi komunikasi dua arah, sehingga informasi yang dia serap oleh otaknya, informasi yang diterima oleh otaknya menjadi tidak lengkap. Nah, ketika informasi yang diterima tidak lengkap karena dia terlalu suka bergerak ke sana kemari gitu, sehingga itu akan menyebabkan kemampuannya terlambat gitu di area bicara gitu. Jadi karena pembendaharaan katanya kurang, karena informasinya kurang, dia tidak punya banyak pembendaharaan kata untuk dia gunakan sebagai kemampuan berbicara. Tetapi kemampuan speech delay, keterlambatan bicara itu tidak hanya dipengaruhi oleh aktif enggaknya anak gitu. Ada beberapa faktor lain. Mungkin terlalu banyak nonton gadget gitu. Jadi sehingga dia terpapar hanya interaksi satu arah gitu dari gadget ke dia tanpa dia timbal balik gitu, merespon gitu. Ya, jadi itu salah satunya. Cuman kalau pertanyaannya apakah tingkat keaktifan anak mempengaruhi kemampuan speech delay-nya? Iya gitu. Cuman harus dilihat faktor-faktor lain tadi dan apakah faktor-faktor lain itu mempengaruhi aspek perkembangan lain yang nanti akan mempengaruhi kemampuan bicara, karena kemampuan bicara itu tidak berdiri sendiri juga. Dia dipengaruhi sama kemampuan aspek motorik kasar, sama pemahaman dan interaksi gitu. Oke, pengaruh juga gak sih Mister kalau misalnya anak tuh speech delay dari lingkungannya? Misalnya jadi orang tuanya bahasa Inggris nih ngomongnya, terus anaknya jadi bingung nih bahasa Inggris atau bahasa Indonesia ya yang dipilih gitu. Iya. Dari beberapa sumber bacaan ataupun penelitian itu pengaruhnya sangat sedikit sekali gitu. Sebenarnya bukan tentang itu, bukan hanya tentang penggunaan dua bahasa gitu. Cuman yang saya lihat sih kalau ada anak yang berpotensi untuk terlambat bicaranya gitu, ketika dia menggunakan dua bahasa itu akan mempersulit gitu. Tapi kalau sedasarnya anaknya cukup mampu untuk berbahasa dengan dua bahasa, itu dia bisa untuk menggunakan dua bahasa tanpa ada keterlambatan bicara. Oke. Jadi berbeda ya, beda-beda untuk kemampuan anaknya itu sendiri juga. Iya, ya? Betul. Oke, aku ada pertanyaan lagi sih, sedikit satu lagi ya. Tadi kan speech delay itu apa sih namanya? Sering nonton gadget gitu, itu pengaruh juga ya, pengaruh terbesar gak sih? Ya, betul. Kalau tentang menonton gadget itu dari WHO sendiri ada anjuran bahwa anak di bawah usia 2 tahun itu sebaiknya tidak terpapar sama sekali oleh gadget gitu. Karena apa tadi? Karena yang pertama gadget itu hanya melakukan dalam interaksi itu hanya satu arah gitu, hanya dari gadget ke anak. Tapi ketika anak berespon, gadget nggak bisa merespon balik gitu. Jadi tidak ada perilaku yang memperkuat komunikasi si anak gitu. Si anak sudah melakukan komunikasi, dia sudah berespon, tapi tidak diperkuat sehingga nanti dia malas untuk ngomong lagi gitu, atau tidak ada komunikasi dua arah yang berlangsung secara terus-menerus gitu, sehingga akan terbatas untuk nanti kemampuan komunikasi dua arahnya dia. Terus yang kedua, ketika anak terpapar gadget terlalu lama, itu kesempatan dia untuk melakukan aktivitas bermain menggunakan panca inderanya gitu, dengan bergerak, dengan melakukan aktivitas keseimbangan, dengan dia merasakan sendiri apa itu namanya televisi, gimana bentuknya, gimana teksturnya gitu, bola, segala macam mainan gitu. Itu membuat pembendaharaan pengalaman dia jadi terbatas, sehingga itu juga mempengaruhi pembendaharaan kosakata dia yang nantinya terbatas gitu. Oke, siap, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Semoga pertanyaan tadi menjawab fantasi people yang ada di rumah.
Nah, Kak, ini adalah pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan ketiga. Saya pernah dengar bahwa ada 3 aspek yang dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak. Aspek kognitif bahasa, yang kedua emosi sosial, yang ketiga fisik motorik. Yang mau saya tanyakan, bagaimana kita sebagai orang tua bisa menjalankan itu dalam kehidupan sehari-hari agar anak mudah mengerti dan saya sebagai orang tua pun mudah menjalaninya. Ya, betul sekali. Dari pertanyaan tadi yang dikemukakan ada 3 aspek pada perkembangan. Seperti sebelumnya yang saya sebutkan, di DDTK, deteksi dini tumbuh kembang, ada 5 aspek. Tapi secara umum sebenarnya ada 3 aspek pada perkembangan. Saya sebutkan dari yang paling dasar dulu. Yang pertama, aspek motorik kasar atau aspek fisik. Yang kedua, aspek pemahaman atau aspek kognisi. Yang ketiga, aspek emosi sosial atau psikologis gitu. Jadi secara umum ada 3 aspek itu. Terus bagaimana cara mengoptimalkan 3 aspek itu adalah yang pertama, yang paling utama pada anak-anak terutama balita adalah dengan cara bermain sebenarnya gitu. Jadi dengan bermain sebenarnya akan menstimulasi 3 aspek itu secara bersamaan, secara tidak sadar. Cuman yang paling penting adalah bagaimana cara bermainnya gitu. Karena dengan bermain yang tepat akan membuat stimulasinya jadi lebih efektif gitu. Stimulasinya seperti apa? Ada beberapa catatan. Yang pertama, stimulasi itu harus anak minati gitu. Jadi anak tertarik dengan stimulasi yang kita berikan gitu. Jangan kita berikan satu permainan, satu aktivitas, tapi anak tidak tertarik. Nah, itu tidak akan efektif untuk mengoptimalkan perkembangan mereka. Yang kedua, saat bermain harus dilakukan dengan menyenangkan gitu. Jadi anak tidak dalam kondisi lapar atau tidak dalam kondisi ngantuk atau tidak sedang memikirkan hal-hal di luar aktivitas yang sedang dilakukan gitu. Jadi anak akan fokus pada aktivitasnya jika dengan catatan-catatan tadi. Terus yang ketiga, ini yang paling penting juga berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Jadi sesuaikan tingkat kesulitan aktivitas dengan tingkat kemampuan anak gitu. Jadi kalau kita mau mereka bermain puzzle gitu, misalnya untuk anak usia 3-4 tahun itu mereka bisa memainkan puzzle interlock dengan 7 piece, dengan 7 keping gitu. Kita bermainnya ya dengan jumlah sekitar yang sama gitu. Jangan kita bermain dengan anak usia 3-4 tahun tapi puzzle interlocknya kita sediakan yang 5 piece gitu. Nah, itu membuat anak terlalu sulit dengan aktivitasnya. Jadi motivasi mereka terhadap aktivitasnya akan berkurang sehingga stimulasi yang diberikan juga menjadi tidak optimal gitu. Kita ingin menstimulasi kognitif mereka tapi tidak tercapai apa yang kita mau gitu. Oke, Fantasy People. Jadi tadi kita udah ngebahas juga menstimulasikan kognitif anak yang bagus untuk bermain. Nah, jadi di Kidzuna juga ada nih permainan yang bagus untuk menstimulasikan hal tersebut. Jadi ada untuk komunikasi 2 arah, ada permainan namanya narik kiri, area permainan narik kiri untuk kayak jual beli, profesi seperti itu. Ada juga di fisik. Di fisik juga ada di kolam bola, prosotan atau rock climbing juga ada di Kidzuna. Lalu untuk kognitif kita juga ada yang namanya Toys Corner. Toys Corner atau Baby Corner. Nah, itu juga bisa menstimulasikan kognitif anak seperti itu. Oke, jadi kita udah sampai di video terakhir. Terima kasih Fantasy People yang sudah menonton. Terima kasih Mr. Reza sudah membantu menjawab pertanyaan dari Fantasy People yang ada di rumah. Ada salam-salam mungkin kesan-pesan untuk penonton yang ada di rumah? Ya, paling untuk menstimulasi perkembangan anak yang termudah adalah dengan cara bermain sebenarnya. Karena ya ada satu kalimat yang menyatakan bahwa bermain adalah cara belajar anak yang terbaik gitu. Jadi tidak usah terlalu pusing dengan bagaimana caranya, bagaimana melakukannya, tapi menikmati permainan bersama anak, berinteraksi dengan anak, anak senang dengan kehadiran kita secara penuh, itu yang menjadikan nanti potensi dia lebih keluar lagi gitu, lebih optimal lagi. Lebih optimal lagi.
Oke, terima kasih Mr. Reja sekali lagi. Terima kasih untuk GCDC juga. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Bye.